Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Rini di pelajaran fikih pertemuan kedua, ya. Masih ingat tidak? Kemarin kita sudah membahas tentang apa saja syarat wajib puasa dan apa saja rukun puasa. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sebelumnya silahkan sambil melihat video ini dibuka kitab fikih halaman 74. Ya. Oke, sambil menyimak Ustazah jelaskan. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja ya? Yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit. Ya, meskipun makan dan minumnya tidak sengaja dan sedikit, puasanya tetap batal ya, tidak sah. Terus yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau misalkan muntah karena sakit, maka puasanya tidak batal ya. Tapi kalau muntahnya disengaja, maka puasanya akan menjadi batal. Ingat-ingat ya. Lalu yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Nah, Ustazah, darah haid itu apa, Us? Nah, darah haid itu darah yang keluar dari alat kelamin perempuan setiap bulannya. Ya, biasanya kalau perempuan sudah balik, ya, dia akan mengeluarkan darah haid setiap bulan selama kurang lebih 7 hari. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalau kalian belum paham apa itu darah haid, kalian nanti waktu kelas 4 akan belajar tentang darah haid ya. Nah, selanjutnya, selain darah haid ada apa lagi? Selanjutnya ada nifas ya. Apa itu nifas? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan ya. Wanita yang habis melahirkan dia akan nifas ya, mengeluarkan darah nifas. Berapa lama? Biasanya kurang lebih 40 hari. Nah, paham? Selanjutnya yang keempat, hilang akal. Hilang akal atau bisa disebut gila ya. Nah, tapi kalau dia sakit jiwa, misalkan dia gila tapi akalnya masih ada ya, masih ada dan dia tahu puasa itu hukumnya wajib. Aku harus sholat, aku harus ini. Berarti dia masih diharuskan berpuasa. Tapi kalau dia tidak ingat apa-apa, maka dia boleh membatalkan puasa. Nah, selanjutnya yang kelima ada murtad. Nah, apa itu murtad, Us? Nah, murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Ya, orang murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Paham? Boleh ditulis di bukunya ya. Lalu nomor 6, berniat membatalkan puasa. Nah, kalau misalkan setelah sahur kalian ada ada seorang anak, dia itu punya niat, nanti habis sahur, nanti jam 7 atau nanti siang jam 12 aku tak batalkan puasa gitu. Nah, berarti dari awal dia sudah punya niat, meskipun dalam hati atau diucapkan, dia sudah punya niat kalau ingin membatalkan puasanya ya. Tidak boleh ditiru anak-anak ya. Nah, selanjutnya orang yang
boleh meninggalkan puasa. Siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa? Kalau tadi kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan puasa, sekarang kita membahas tentang orang yang boleh meninggalkan puasa. Oke, selanjutnya yang pertama ada orang yang sedang sakit, ya. Nah, orang yang sedang sakit ini dia boleh tidak puasa apabila kondisi atau keadaannya benar-benar tidak kuat saat menjalankan puasa, ya. Tapi kalau misalkan nanti sudah sembuh, maka puasanya wajib diganti, ya. Selanjutnya yang kedua yaitu sedang dalam perjalanan jauh atau seorang musafir. Misalkan kita dalam perjalanan ke Singapura, misalkan ya, boleh ndak Ustazah, misalkan ndak kuat di dalam pesawat ndak kuat gitu, misalkan ya, maka kita boleh meninggalkan puasa. Tapi sama seperti orang yang sedang sakit tadi, kalau sudah selesai melakukan perjalanan jauh, maka kita harus menggantinya, ya. Menggantinya kapan, Menggantinya setelah bulan Ramadan, ya. Lalu yang ketiga, orang yang sudah tua atau pikun, ya, biasanya kakek atau nenek ya yang sudah tua dan sudah pikun. Pikun itu lupa, ya. Nah, di sini misalkan beliau atau kakek atau nenek atau orang yang sudah tua, kalau beliau tidak kuat menjalankan puasa, ya, maka boleh meninggalkan puasa, ya. Diganti dengan cara membayar fidyah. Kalau beliau puasanya tidak kuat, kan harus diganti lagi dengan puasa di hari lain setelah bulan Ramadan. Nah, kalau yang sudah tua ini biasanya sudah tidak kuat, maka diganti dengan membayar fidyah. Nah, fidyah itu apa, Ustazah? Fidyah itu bisa berupa makanan pokok atau makanan lain, ya, diberikan kepada orang yang tidak mampu atau kepada fakir miskin, ya. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu ibu hamil atau sedang menyusui, ya. Ibu yang hamil atau ibu yang sedang menyusui kalau tidak kuat berpuasa atau kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka boleh meninggalkan puasa. Tapi sama, harus diganti dengan puasa di hari lain setelah bulan Ramadan. Paham ya? Selanjutnya adalah niat puasa Ramadan. Saya bacakan, nawaitu sauma ghodin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati fardhal lillahi ta'ala, yang artinya aku niat puasa besok untuk menunaikan puasa Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah doa berbuka puasa. Nah, berikut yang pertama bacaan yang lengkap, ya. Ustazah bacakan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabad dhama'u wa btallatil uruku wa sabatal arju insya Allah, yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, imanku hanya kepadamu juga, atas rezekimu aku berpuasa, telah lenyap dahaga,
basahlah urat semua. Semoga ditetapkan pahala, insya Allah. Selanjutnya anak-anak yang kedua, berikut ini juga termasuk doa berbuka puasa. Saya bacakan ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, imanku hanya kepadamu juga. Atas rezekimu aku berbuka puasa, dengan rahmatmu, ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Nah, baiklah, tadi sudah kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa, lalu orang yang boleh meninggalkan puasa, dan niat puasa Ramadan yang sudah Ustazah Rini lafalkan, dan doa berbuka puasa. Nah, tugas kalian yaitu menghafalkan niat puasa Ramadan dan doa buka puasa yang sudah Ustazah Rini lafalkan tadi. Silahkan dihafalkan. Setelah itu bisa dikirim melalui voice note ke WhatsApp Ustazah Rini ya. Sekian pertemuan kita hari ini anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.